Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian Official. Hari ini gue mau bahas apa? Hari ini gue mau bahas biasa tentang YouTube pastinya. Konten. Jadi YouTube itu berisi yang kita sajikan ya, berisi tentang konten dan juga personal kita ya, atau kita mempersonalkan branding kita seperti apa sehingga disukai oleh orang lain atau enggak gitu kan, dan juga konten kita. Jadi isinya itu doang tuh, dua, konten dan personal gitu kan. Nah biasanya teman-teman tuh kenapa video kita sepi gitu kan, biasanya tuh memang orang-orang kan belum kenal kita, dan juga biasanya disitulah teman-teman tuh apa ya, dari personal brandingnya tuh belum dapat, atau personalnya gitu kan. Jadi belum dikenal juga, ibarat kata kan seperti itu. Tapi teman-teman tuh kontennya itu mengedepankan personal teman-teman gitu. Berbeda dengan teman-teman nih yang apa ya, mengutamakan konten gitu kan. Jadi enggak apa ya, tidak terlalu apa ya, mengedepankan personal kita, tapi mengedepankan konten kita. Jadi gue sini mau apa ya, mau ngebahas itu gitu. Jadi gue memang pembahasan gue memang mungkin berbeda dengan yang lainnya, tapi ini gue ngerasa emang harus teman-teman tahu ya. Mungkin nanti gue juga akan contohin gitu kan. Jadi memang isi dari YouTube kita itu, setiap kita bikin konten itu kan ada konten kita, ada diri kita gitu kan ya. Membawakan konten, ada kontennya, ada diri kita. Nah ini berapa persen nih gitu kan, berapa persen antara konten dan diri kita gitu kan. Misalkan kayak gue ini, gue nyajiin konten juga dan ada diri gue juga, berarti ini bisa 50-50, bisa 70-30 kayak gitu kan. Ini tergantung yang kuatnya di mana, gue tuh kuat di konten atau kuat di personal gue gitu kan. Terus kayak gimana bang kalau contoh-contoh orang yang konten dan personalnya lebih tinggi tuh? Biasanya tuh kayak ngevlog gitu kan. Tuh ngevlog itu memang kontennya kan juga ada, tapi yang kuatnya biasanya kalau di vlog itu otomatis di personalnya, atau nge-branding teman-teman, nge-personal branding teman-teman tuh harus memang disukain oleh banyak orang gitu. Dan gue juga ini termasuk juga memang harus ada personal branding yang kuat gitu, biar orang ngumpul gitu kan. Dan memang gue memang gak ngerasa gitu punya personal branding yang kuat. Jadi makanya gue untuk sekarang memang mencoba untuk konten-konten yang dimana mengedepankan konten. Kayak gimana bang ya yang gue udah buat gitu. Gue ini lagi ngebuat memang yang channel horror itu mengedepankan konten. Jadi persenannya nih ya, persenan ini menurut gue ya antara konten dan personal diri kita. Jadi menurut gue, jadi gue di konten horror itu gue pengen tuh 70-30 biasanya kayak gitu. Jadi 70% itu memang isinya memang konten. Jadi orang tuh datang ke misalkan channel gua itu karena kontennya gitu kan. Jadi enggak karena bener-bener karena personal gua. Nanti seiring waktu kan nanti biasanya kan orang akan terbiasa gitu kan. Jadi selain datang karena konten gua, mungkin karena personal branding gua. Jadi 70-30% dulu, mungkin nanti bisa 50% kayak gitu. Dan contohnya banyak sih yang konten dan sekarang udah maju itu, yaitu Mas Kepo gitu. Mas Kepo nih awal-awal kan kayak tampil mukanya dulu atau gimana, mungkin perkenalan atau gimana di video-video awalnya. Kalau teman-teman bisa buat case nih ya, itu memang otomatis itu jatuhnya ke branding dia, hanya personal dia nih yang ini. Dan ibarat kata cuma ngobrol-ngobrol gini-gini itu membawakan beritanya, dan itu apa ya, kurang disukai oleh banyak orang karena mengeduakan konten, ibarat kata 50-50 gitu antara konten dan diri dia. Dan ini kan waktu itu gue komen ya, coba Mas Kepo diperbesar gitu kan, itu hanya konten yang mau dibawain itu foto-foto aja di slide-slide gitu kan. Itu langsung dia praktekin gitu kan. Kemudian memang berita tuh seperti itu, mengutamakan konten. Jadi 70% nya udah Mas Kepo jalani untuk yang ditampilin kontennya, terus kemudian 30% nya dirinya gitu kan. Dan itu work gitu, berhasil, dan viewsnya gede-gede gitu kan untuk Mas Kepo sekarang. Dan itu memang nanti akan gue jalanin. Gue udah buat channel namanya asik, namanya apa ya, Kang Kasus namanya, Kang Kasus. Nanti gue ada kasus baru tuh yang
nanti gue pengen bawain gitu kan, apa tuh, tentang istri yang baru nikah langsung cerai tuh, yang lagi apa ya, lagi sekarang. Gue juga pengen banget bikin iniannya, apa sih namanya, reactionnya gitu di channel ini. Kayaknya gue gemes banget itu, pengen banget nge-reaction itu dulu sebelum gue pengen beritanya, pengen gue nyoba upload di situ gitu, di channel-channel gue yang baru gue bikin. Kemudian gimana perkembangan channel gua yang mengedepankan konten tuh bagus sih. Untuk sekarang ini yang di channel horor gitu, itu yang gua tepatin kontennya ya teman-teman. Tapi memang mau nggak mau ya, kalau horor kan storytelling, jadi bener-bener nggak hanya kontennya doang, dan gue juga sering tampil di kameranya dan sampai akhir. Itu artinya masih 50% sih. Karena memang gue juga harus bener-bener belajar bawakan storytelling atau cerita horor yang ya senatural mungkin, yang sebisa gua gitu, semampunya. Jadi masih apa adanya lah gitu ya. Insya Allah kan lama-lama terbiasa dan bisa berkembang gitu, dan mungkin nanti gue juga akan belajar terus gitu kan ya, bisa belajar sama Mas Kepo juga untuk yang berita ya. Jadi gue ada 2 channel ini, memang gue niatnya untuk mengedepankan konten. Kenapa sih bang nggak mengedepankan konten gitu kan? Karena memang kalau untuk yang personal branding itu, di misalkan di dunia inilah, menurut gue 70-30% ya. Jadi 70 orang yang mengedepankan konten untuk personalnya tapi nggak berhasil, 30% nih yang bisa berhasil. Jadi memang kecil ya kalau misalkan kita cuma mengedepankan personal branding kita. Jadi kalau misalkan memang kita artis, itu lebih gampang lah ya. Ibarat kata dia kontennya kayak ngasal pun 30% 20%, karena dia udah punya nama ya, 70% dari dia sendiri udah lu mau buat apapun ibarat kata ditonton gitu kan, karena personal brandingnya udah ada. Berbeda dengan kita nih yang cuman bukan siapa-siapa, terus kita mau nge-branding, itu berarti kita bener-bener dari bawah, dan kita memang nggak boleh ngeluh gitu, memang harus berjuang memang dari bawah banget gitu. Dan misalkan kita memang mengedepankan konten, ya perbagus kontennya gitu kan, perbagus editingnya, mau nggak mau seperti itu, karena memang kita mengedepankan konten kita gitu daripada diri kita. Jadi kitanya tuh cuma 30% atau 40%, sisanya memang bener-bener konten yang kita sajiin. Dan ini kenapa sih misal Mas Kepo bisa ini apa, bisa laku gitu di kontennya gitu misalkan gitu kan, karena ini adalah konten ibarat kata yang nggak bisa ditolak gitu. Asik, ini dari dulu gue pengen ngomongin ini gitu kan, konten yang nggak bisa ditolak. Apaan bang? Ya itu konten berita, kasus-kasus segala macam, itu konten yang nggak bisa ditolak sama orang dan disukai banyak orang gitu ya. Terus apalagi konten yang sedikit agak bau dewasa juga, itu konten yang memang laku gitu, dan itu bisa masuk ke dalam, kalau gue ya misalkan gue harus buat kayak gitu, itu masuk ke dalam alur cerita gitu, alur cerita film biasanya tuh, yang agak-agak tanda kutip maksudnya, tapi nggak kayak gitu banget maksudnya tuh. Memang film-film luar negeri ya biasanya kayak gitu. Terus apa ya, ya ini termasuk yang konten horror ini memang kan lagi digandrungi, dan memang sulit ditolak ya, apalagi kalau misalnya udah maju banget nih, bagus banget untuk yang konten horror ini. Apalagi yang memang konten berita yang di Jalan Mas Kepo adalah apa ya, konten yang nggak bisa ditolak menurut gua. Jadinya memang kalau orang udah ngeliat judulnya aja, yang penting kekuatannya di thumbnail ya, di thumbnailnya dan di judul. Kalau itu udah menarik ya udah, apalagi isinya juga menarik, udah nggak bisa ditolak itu. Kalau untuk konten kayak gitu ya, mungkin teman-teman bisa nyoba kalau mau bereksperimen, dan gue memang sedang jalanin kayak gitu, mau jalanin yang kontennya ini dikedepanin gitu. Kalau ya tadi gue bilang, kalau misalnya teman-teman nih yang memang ngevlog atau segala macem gitu kan, itu ya udah personal branding teman-teman yang dikuatin gitu kan. Atau kalau teman-teman nih misalnya yang konten bukan ngevlog tapi masak itu kan konten teman-teman tanpa kayak muka teman-teman juga kan bisa, tapi ya itu harus editingnya harus bagus. Itu kata teman-teman menjual konten. Kayak kemarin tuh ngelihat Mama Laila kan sama apa ya kemarin tuh, yang apa namanya, adik dari bosnya tuh yang cewek gitu kan, diajarin gitu kan nih kalau misalkan buat masak. Mungkin kalau beliau tuh memang chef kali ya, dan memang kayak gitu kalau misalkan serius bikin konten yang masak, memang kayak
bahan-bahannya tuh kalau dikumpulin dulu agar dikenalin gitu. Biasanya memang seperti itu kan kalau misalnya konten bener-bener masak ya. Sedangkan konten Mama Lele kan ya memang campuran gitu kan, memang yang bisa ngevlog juga, bisa masak juga gitu kan, lebih kayak random gitu. Memang bagusnya memang kalau konten topik itu bagusnya seperti itu teman-teman, kayak misalnya memang masak ya udah masak aja gitu kan. Ngevlog ya ngevlog aja gitu. Emang di situ sih. Misalkan kayak apa ya? Ya Ria SW lah yang disukain sama Karina gitu. Itu kan dia berfokus ke apa ya, kuliner gitu kan. Itu sebenarnya fokusnya udah di situ. Ngeplok emang ada diri dia untuk personal branding, tapi kontennya apa nih? Kontennya kan kuat juga gitu. Jadi 50-50 kalau dia gitu kan, selain dia personal branding dia dan juga kontennya juga memang yang ditunggu orang pastinya gitu. Itu 50-50 gitu kalau udah kayak gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin yang teman-teman jalanin nih, teman-teman bisa nilai sendiri, diri gue misalkan berapa persen sih di kontennya, gue berapa persen di diri gue nya, berapa persen. Misalkan gue ngeplok, oh berarti mungkin gue 50%, atau gue masih kayak cuman ngandelin diri gue sendiri, personal branding gue. Mungkin kalau misalnya emang gue nggak disukain ya wajar lah, mungkin kan belum dikenal banyak orang, mungkin personal gue nggak disukai banyak orang atau gimana. Dia teman-teman bisa nyalain teman-teman sendiri gitu, atau ya mencari ide-ide baru yang bikin penonton tuh suka gitu, biasa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman emang sekedar mau ngeblok atau apa adanya gitu juga nggak apa-apa gitu kan. Pilihan teman-teman nih kan, gue cuman ibarat kata ngebedah lah gitu kan antara konten dan personal gitu. Dan kalau misalkan teman-teman ngeluh kok misalkan video gue sepi atau gimana, kan memang kita kan tuh dinilai gitu kan personal kita apakah bagus atau enggak. Misalkan Mama A kan personalnya udah bagus gitu kan, dan kontennya jadi 50%. Jadi dari kontennya dia apa gitu kan, terus personal branding dia apa gitu kan. Jadi konten dia nih sebenarnya Mama berkonten loh gitu-gitu. Kalau misalkan teman-teman perhatiin ya, misalnya Panci Ilang, terus dia bikin lagu dari Panci Ilang gitu kan, Justin Bieber lah, kayak misalkan apa tuh kemarin Jisoo, lagu Jisoo kan itu dia sebenarnya itu kata gue apa ya, punya ide-ide yang brilian tuh, termasuk yang kontennya 50%. Terus 50% lagi memang dia kelucuannya gitu kan, kelucuan dia ngomong kayak gimana itu. Jadi personal brandingnya ada walaupun dia nggak tampil gitu, tapi personal brandingnya itu dia membawa tipe lucu gitu yang disukai oleh banyak orang kayak gitu. Itu kayak gitu, jadi kuat dia 50% menurut gua. Kalau Mas Kepo 70-30. Jadi mengedepankan konten. Kenapa itu dia laku banget? Karena kontennya yang ditunggu gitu kan. Kalau Mas Keponya doang yang muncul, itu kemungkinan pasti sepi. Coba aja kalau nggak percaya gitu kan. Tapi mungkin sekarang udah bagus lah personal brandingnya, tapi mungkin penonton akan kecewa. Kenapa? Ya karena yang tampilin nggak ada gitu. Kalau misalkan muka dia doang, orang pasti kabur gitu. Sedangkan kan sekarang kuatnya dia itu karena ditampilin gitu kan kontennya. Oke, segitu aja kali ya video dari gue, sudah kepanjangan. Semoga video ini bermanfaat antara konten dan personal branding teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri teman-teman ada di mana dan berapa persen gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.